Santri mana mas? Banten, Santri Surabaya, ini. Surabaya. Malang. Ya kemarin ada kejadian ini. Hah? Yang pondok pesantren saya rubuh. Ide ya mas ya? Ya begitulah. Bikin sendiri. Ya namanya orang nggak punya ya. Ikut masuk pesantren, sekolah negeri aja. Karena ada yang gratis. Karena orang tua saya pengen saya jadi ulama. Ulama. Kan harus pesantren ulama ya. Ya juga sih. Sekarang biar lebih ini aja dipercaya masyarakat. Ya. Saya masyarakat. Saya mau jadi santri yang mau jadi santri yang Wow, makin banyak aja yang rusak nih anjing. masih ini ya. Oh, santri sekarang ngepost ya. Ini namanya santri modern. Santri modern. Oke. Baru tahu gue. Silent. Alright, kita balik lagi ke horor ya kan, dimana kita akan menceritakan sebuah cerita horor dari pengalaman kita atau dari pengalaman viewers nih. Nah kebetulan kita hari ini kan ada cerita dari viewers lagi. Oh, ada cerita lagi. Kan kebetulan juga kemarin lu nyeritain yang apa sih yang kata lu rumah lu ada 2 jalur. Oh. Ada 1 jalur yang kuburannya 2 yang kepisah sama sawah, satu lagi yang apa pembunuhan ya? Oh, yang kata lu bilang. Iya, tempat pembunuhan dulu pernah. Iya. Nah, sekarang gue pengen lu ceritain dulu tentang yang itu dulu tuh, yang pembunuhan lu tuh. Oh ya. Ya karena yang pas 2 kuburan itu udah kan waktu itu ya. Udah kemarin. Iya. Itu lumayan cringe tuh anjing. Itu emang kisah nyata coy. Itu benar-benar gue yang ngalamin sendiri jadi. Kepisah sawah anjing kuburan. Mati motor di tengah sawah. Bukan bisa sawah, bisa satu rumah gubuk, bengkel sepeda atau motor gitu gue lupa. Goblok. Anjir sih itu. Itu emang benar-benar real banget sih itu. Real no fake anjir. Motor mati di situ si malam-malam tuh membawa minuman yang sangat-sangat segar tuh ya. Iya, pereda nyeri namanya. Kala itu kan dingin malam. Dingin. Kita Kan beneran Jawa kan. Jawa lu kan dingin banget. Jadi gue tuh punya inisiatif buat menghangatkan diri. Menghangatkan diri. Ya, dengan cara ya seperti itu. Kapan nggak di rumah aja mas? Itu di rumah teman gue. Nah, ujung-ujungnya di rumah teman gue. Oh, ujung-ujungnya bareng sama teman-teman lu. Ya iya dong, gila. Mantap. Oke, sekarang gue bakal cerita tentang jalan di kampung gue di suatu kabupaten Jawa Tengah, di pesisir lah. Kalian yang sahabat-sahabat ABK yang dari awal ngikutin ABK pasti tahu kampung gue di mana. Karena udah sering banget disepil sama bocah-bocah. Ya gitulah. Rata-rata orang sini semua. Iya, itu juga. Orang semua. Orang sini tuh rata-rata ya kampungnya sama, tetangga satu desa malahan. Cuma dia doang beda berapa kabupaten gitu. Banyak sih. Bukan berapa lagi, banyak. Ya, lanjut. Jadi gini, kalau di kampung gue ini dari alun-alun atau pusat kota nih ke desa gue tuh agak jauh cuy. Sekitar, gue nggak bisa ngomong jarak, paling estimasi waktu aja kali ya. Boleh. Estimasi waktu itu kalau dari pusat kota nih alun-alun ke rumah gue ke desa setengah jam. Setengah jam di kampung sama di Jakarta beda bro. Itu malam cok, setengah jam anjing. Pagi malam sama aja kan nggak macet sih. Lu bukan jalur macet berarti hitungannya ya? Bukan. Jalur kanan kiri sawah terus jalan lurus doang gitu. Oh nggak kayak gue, kalau gue kan harus ada kayak lu tau diri lah. Ya lu kan kalau ke kampung lu kan harus lewatin gue dulu. Iya. Macet banget. Enggak sih, kalau kampung gue sepi, emang pedesaan asri banget sih. Nah dari situ sebelum ke kampung gue itu ke desa gue ngelewatin sebuah jembatan. Jembatannya jembatan. Flyover. Enggak jembatan, bawahnya kali gede kok. Oh. Di sini tuh kayak kali apa ya anjir? Yang kayak di Pluit. Iya gitu, Pluit yang tahu kan lo yang satu arah. Iya, kayak gitu tuh segitu. Jembatannya persis kayak gitu. Cuman bedanya nggak ada yang apa atasnya tuh ada yang Pluit, ada yang besi-besi. Oh iya. Kalau di sana nggak ada.
Terus lewatin kali. Nah, sebelum nyampe ke jalanan yang pada inti cerita ini, gue mau ada sedikit sejarah dulu nih di kali itu. ada sejarahnya ya kali. Ada sejarahnya. Ya lah anjing, kali pun sejarahnya anjing. Itu konon katanya di masa lalu. Ini menurut cerita almarhumah nenek gue nih. Masa nenek lu. Iya. Beliau kan almarhumah udah hidup 90, hampir 90 tahun lah, tapi beliau udah meninggal sekarang. Ya orang zaman dulu bro, beda kita. Enggak juga pengen 90 tahun ini sih. 90 tahun. Gue pengen sih. Foto sembahyang apa gunanya? Nah, jadi kalau kata almarhumah nenek gue, kali itu dulu bikinan Belanda. Oh tadinya sebelum kali dibuatin kali sama Belanda alirannya. Diperbesar sama Belanda dan itu hampir mirip sih sama kalau Belanda tuh Rodi atau Romusa ya? Rodi ya? Iya kayak kerja paksa gitu bikin kali. Kan dibayar sebenarnya. Iya sih, cuma emang dari orang kitanya aja ya. Oknumnya. Terus? Nah, konon katanya pembuatan kali itu atau pelebaran kali itu kan butuh pekerja yang ya nggak sedikit lah. Ya, namanya kali itu agak lebar sih, panjang juga lumayan. Nggak mungkin butuh orang dikit, harusnya pasti butuh orang yang banyak buat. Namanya juga kerja Rodi ya, banyak soalnya. Nah, terus itu dia cukup memakan korban juga banyak. Ya jumlahnya pastinya nggak tahu, cuman ini kan emang cerita dari kerja Rodi dulu lah ya, yang banyak korban yang kena kerja paksa. Mungkin karena kecapean, kelelahan, terus sakit juga mungkin bisa juga kan. Nah setelah begitu ada pekerjanya yang meninggal sama pihak Belandanya ini, mayatnya tuh dibuang di situ aja udah. Ditaruh maksudnya di galian kalinya. Oh tetap di dalam galian itu? Iya, jadi tuh kalinya nggak selebar sekarang. Dulu tuh ya ada air biasa kayak kayak lebar umum cuman dilebarin. Terus ada yang mati dulu dibuang situ mayat-mayatnya. Iya. Gue nggak tahu jumlahnya ada berapa. Cuman yang almarhum nenek gue cerita begitu mayatnya dibuang-buangin di situ. Terus ada juga versi satu lagi. Ada versi lagi. Ada versi satu lagi. Kalau ini yang tadi tuh yang versi yang Belanda itu dari nenek gue. Terus kalau versi yang satu lagi ini, menurut gue aja sih pendapat gue sama cerita orang-orang. Cerita rakyat situlah. Kali itu dulu pernah buat lewat kayak siluman ular gitu, Dit. Ya? Siluman ular gede banget lah. Ular aja. Pokoknya ular gede, saking gedenya. Kalau ngelewatin itu tuh bekasnya jadi ini. Jadi alirannya? Ada bekasnya gitu. Jadi kayak apa ya? Tanah nih lewat sesuatu yang berat lewat nanti kan ada bekas sejeglongan gitu tuh. Kayak ban kalau kena di lumpur gitu. Iya kayak gitu, jadi kayak gitu. Itu gede banget. Itu versi cerita masyarakatnya begitu, cerita rakyat. Dan lama banget tuh gue gak denger kayak gitu. Itu tuh ya nggak tahu ya mana yang dipercaya karena kan kita belum lahir. Iya sih, kita ya cuma dengerin doang, pendengar doang kan. Nah mulai dari mulai dari situ yang kita balik ke versi yang Belanda ya. Karena banyaknya korban yang dibuang di situ mayat-mayat. Jadi angker lah sungai itu. Kebetulan penempatan sungai itu di pinggir jalanan lurus, sebelah kanan sawah, tengah jalan, pinggir kalinya. Itu kalau malam bener-bener blas, nggak ada lampu sama sekali, gelap banget. Emang sengaja nggak dibikin? Emang nggak ada lampu. Kayak jalan desa, cuma bukan yang tempat umum jalan utamanya loh. Kayak bener-bener jalan ya aktivitas ke sawah orang siang hari aja sih. Orang-orang aktivitas ke sawah, kebun gitu-gitu ya. Iya, lewat situ. Memang kalau siang sih pemandangannya bagus, sejuk. Iya. Umum sih Jawa ya kan emang. Kanan sawah, tengah jalan, terus pinggir jalan itu ada pohon-pohon banyak banget tuh kan keren banget vibes-nya tuh kayak estetik sinematik gitu. Kayak RCTI iklan yang RCTI dulu tuh. Iya, kayak gitu, kayak gitu tuh. Nah,
Tapi kalau malam beda cerita tuh. Itu jalan bener-bener gelap, nggak ada yang lewat sama sekali. Udah gitu ditambah lagi rumor-rumor masyarakat yang kayak yang gitu. bikin serem. Makin nggak ada yang lewat situ. Seandainya pun ada yang lewat, misal motor tuh ngebut pasti. Bisa ngebut tuh. Waktu itu betul jalannya halus. Pas gua SMP dulu, udah aspal. Udah aspal halus. Jadi itu emang kebetulan jalan buat balapan juga. Buat balapan. Karena sepi, gelap, kanan kiri sawah dan kali, jauh dari pemukiman. Itu zaman-zaman balapan dulu gua sih gua. Maksudnya gua cuma nonton aja. Saking halusnya ngebut terus. Karena di situ rawan begal juga. Soalnya sepi. Di sana sih nyebutnya bukan begal ya, lebih ke mungkin di sini begal, cuman gue lupa deh di sana tuh penyebutannya apa gitu. Ada penyebutan sendiri lah di sana. Ada, karena gue pernah denger cerita ada orang ini ke begal lah intinya begal. Cuman jalan ceritanya tuh gini, kayak orang lewat situ pelan-pelan, maksudnya nggak ngebut nih dengan kondisi malam-malam gelap sepi, dia nggak ngebut, ya standar lah 60-an lah. Ada cewek di tengah perjalanan itu, ada cewek di pinggir jalan, berhentiin kayak minta tolong. Nah, karena itu cewek sendirian, yang naik motor ini entah bapak atau mas-mas nggak tahu, cuman tapi cowok. Iya, sendirian. Niatnya baik mau nolongin karena dia cewek sendirian pinggir jalan. Nah, pas udah berhenti nih nyamperin ceweknya, si cewek yang pinggir jalan ini yang asing, orang asing, tiba-tiba dikepung. Kayak buat pancingan. Kayak buat pancingan dong cewek ini biar dia berhenti terus baru dikepung, baru disikat. Nah terus itu motornya diambil. Itu sempat gue lupa ya apa orangnya dibunuh terus dibuang atau emang ya udah diambil barangnya aja, gue lupa. Cuman entah tuh emang ada 2 tragedi, gue lupa deh. Pokoknya seingat gue ada yang dibuang juga mayatnya di situ. Itu kejadian udah lama sih emang. Gue dengar cerita itu emang dari mulut ke mulut aja, namanya di kampung kan komunikasinya kebanyakan mulut ke mulut ya. Iya. Cepet lah kalau di kampung. Nyebaran tuh cepet banget anjing. Gue akuin tuh. Nah, setelah kejadian malam itu, paginya nih kan jam-jam abis subuh, warga kampung kan pada aktivitas ke sawah biasa nih, jam-jam abis subuh lah 5:30 tuh udah pada mulai ramai ke sawah kan. Ada yang nanam padi segala macem, nyabutin rumput. Nah, ada bercak darah di jalanan, di aspalnya. Terus ada yang berhenti nih, orang naik sepeda maksudnya mau ke sawah. Diikutin jejak darahnya, maksudnya bercak tetesan darah gitu. Yang ikut gitu. Ngarahnya ke semak-semak di pinggir kali. Pinggir kali itu? Iya. Jadi tuh kalau di kampung itu kan namanya di kampung banyak rumput-rumput yang buat makan sapi ya. Tumbuh subur banget gitu. Iya, yang rumput liar. Arahnya ke situ, bercak darahnya set. Pas dibuka ada mayat tengah-tengah situ. Anjing. Ada mayatnya cowok itu, bapak yang itu. Terus lapor lah ke polsek daerah situ. Nah terus setelah diselidiki akhirnya ya udah ini diidentifikasi rampok, begal apa rampok gitu lupa. Ya, kayak sama deh penyebutannya. Ya pokoknya ya dirampok gitulah di tengah jalan. Nah mulai dari kejadian itu warga dihimbau nih. Untuk yang tidak berkepentingan banget atau urgent, jangan lewat jalur situ. Apalagi sendiri. Jelas. Gue sih ogah. Lebih baik muter lewat jalur satunya lagi, biarpun jauh, tapi kanan kiri pemukiman. Lebih masih banyak, masih oke. Masih worth it lah untuk lewat. Cuman emang jauh. Tuh gue akuin emang jauh, muternya jauh. Kayak ada pembunuhan gitu. Pembunuhan itu kasus itu gue denger ya selama gue tinggal di kampung 2 atau 3 kasus itu ya yang gue denger ya dari mulut ke mulut dengan orang yang berbeda.
Nah itu kan yang pertama. Yang kedua tuh kasusnya dihadang pocong. Hah? 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 Jadi Hah? sama orang naik motor. Biasa lah. Ini pocong bener apa begal? Kalau ini tunggu dulu, makanya dengerin dulu. Ini orangnya tetap sama naik motor. Cuma dia berdua sama istri, suami istri. Nah, lewat situ malam-malam. Kejadian waktu itu ini jalurnya sebelum di aspal halus. Jadi kita tuh lebih flashback lagi. Kalau tadi yang pertama kan jalannya udah halus. Oh, udah kekinian lah. Terus yang ini itu sebelum di aspal halus. Jadi udah aspal, cuman bolong-bolong banget. Oh, belum rapi. Masih rusak parah. Jadi yang lewat situ tuh nggak bisa ngebut. Jadi harus kayak Ya, maju dikit ada lubang muter gini kayak gitulah. Nah, pas itu lagi di tengah-tengah jalan itu malam-malam, padahal nggak malam banget sih, cuma kayak sekitar jam Maghrib. nggak nyampe Isya, belum nyampe Oh, habis Isya. maghrib lah. Cuma namanya di kampung beda cuy sama di Jakarta. Suasananya tuh habis maghrib pun udah gelap, sepi, Jujur, gelap, iya, bener, beda kan? Bener. Udah kayak nggak ada, jarang lah tanda kehidupan. Pada di dalam rumah sih. Pasti di dalam rumah. Jarang banget. Nah, Kalau sekarang sih udah mulai pada keluar sih. iya sekarang udah beda. Kalau dulu, wah. Dulu emang ini. Oke. Nah itu lagi lewat sama istrinya boncengan di tengah-tengah. Itu awalnya mereka ngelihat katanya nih orang bapak Oke. pakaiannya itu kayak orang dari sawah. Maksudnya perlengkapannya tuh kayak nuntun sepeda, bawa rumput liar kayak gitu. Iya, paham gua. Di pinggir jalan terus pas motornya semakin dekat kok lama-lama sepedanya ke tengah gini set. Ini kayak seolah-olah kayak mungkin oleng kali ya kecapean jadi. Jadi orangnya tuh naik di atas sepeda gitu. Nggak dituntun sepedanya. Dituntun. Nah pas sepedanya mulai ke tengah, otomatis berhenti dong motor. Berhenti. Pas ditanya, Pak, kenapa Pak? Pakai bahasa Jawa kan. Dia diem aja. Akhirnya setelah si motor ini mulai menyalip lah, apa sih namanya? Iya, mulai ngelewatin pas di sampingnya, pas ditengok itu pocong anjir. Bu sepeda. Iya. Jadi pocongnya bukan di bawah sepedanya gini. Jadi tadi pas bentuk orang kan dia nuntun sepeda gini. Oh, pas dilewatin berubah jadi pocong. Sepeda tetap ada. Sepedanya ada, cuman pocongnya begini di samping sepeda. Tapi kalau dari belakang tutupan rumput liar yang dibawa. Itu gimana kagak serem anjir. Ada katanya pocong, bentuknya pocong lah. Terus kainnya agak-agak merah-merah darah gitu, udah banyak bercak darah. Dan mukanya tuh hitam nggak kelihatan. Kalau manusia biasa kan masih kelihatan mata ada putihnya kelihatan. Nah, kalau itu kayak hidungnya aja udah nggak ada, udah bolong kayak hitam gitu, udah nggak bisa dijelasin kata-kata. Gua bayangin aja nyentuh. Serem banget. Pokoknya beda sama pocong-pocong di film horor yang biasa kalian tonton. Ini ya gue sih belum pernah ngelihat secara asli ya, cuman kalau dari mimpi gue emang kebetulan sering mimpi kayak gitu juga. Emang serem banget sih, beda. Mimpi pocong loh. Mimpi horor gitu. Sering so mimpi doang. Najis. Gue sih nggak pernah tuh anjing. Jangan sih, sumpah jangan ketemu dah. Nggak bisa gerak. Anjir di mimpi aja nggak bisa gerak. Terus. Kalau yang ketiga, waktu itu ini gue kejadian dengan mata kepala gue sendiri ngelihat. Tapi bukan di jalur ini, cuman masih sekitar situ. Jadi kebetulan waktu itu gue habis jalan-jalan pakai mobil ya sama saudara-saudara gue. Bukan saudara yang di sini, beda. Yang saudara dari mak gue. Oke. Kalau Cucen kan dari saudara mak gue juga, cuman beda lah. Kayak jauh lah. Jalan-jalan pulang ngelewatin jalur situ. Cuman emang bukan di jalur utama yang itu yang gue ceritain tadi. Itu ada orang rame-rame nih ngumpul. Ini siang ya, sore menjelang maghrib, ngumpul kayak
ada apa nih, kayak orang lagi nonton sesuatu. Kalau ini orang beneran, ini orang beneran. Kira itu cuma kayak, wih anjing setan lagi rame gitu anjing. Enggak, ini Kayak orang pasar beneran. setan, kayak pasar setan gitu. Orang beneran. Ini pas gua pakai mobil kan pelan jalannya ya, karena pinggir jalan rame, jadi kan mobil pelan-pelan nih, nggak mungkin ngebut kan. Terus gua ngeliat juga ada apaan nih, ada apaan. Jadi ternyata di pas orang-orang ngumpul ini, tengah-tengahnya ada rumah yang baru setengah jadi dibangun. Cuman belum ada pintunya, udah ada atap, tembok, cuman belum jadi. Pondasinya udah ada pondasinya. Udah. Itu ternyata orang-orang rame itu mau ngepung atau apa ya ceritanya? Dikepung lah, ngepung. Nangkap Iya. Jadi ada pembunuh, Cok. di dalam situ. Ada orang habis ngebunuh orang di situ. Orang ngumpet di situ. Oh jadi dia ngebunuh orang di situ. Iya. Cuman keburu ketahuan, terus dia ngumpet di situ juga. Iya. Itu udah kebunuh orang ya. Iya udah kebunuh. Udah kebunuh, terus karena gua nggak bisa lama-lama di situ karena kalau kelamaan mobil kan bikin macet ya. Akhirnya ya udah jalan pelan-pelan ya udah. Nah terus malamnya gua nanya-nanya dong ke teman-teman gua. Masih nanya. Kayak "Itu ada apaan sih tadi di situ, ada apaan? Tadi gua lewat situ sore-sore rame-rame. Ini ada orang abis menggal kepala orang." Dan itu orang ngumpet di situ. Anjing. Dan gue dikasih lihat videonya waktu itu. Video kayak orangnya pelakunya ketangkep nih. Oh, gue kata pas. Enggak, pelakunya ketangkep, udah diamanin sama warga. Terus foto mayatnya gitu. sama kepalanya kan dimisah tuh. Anjing. Jadi foto mayatnya bener-bener ini nanti sensor ya, kata mayat. Udah nggak ada kepalanya. Anjing. Kepalanya ditemuin di belakang rumah di sawah. Nah itu gimana nggak nambah kesan angker lagi? Itu sawahnya masih sawah urutan jalan itu. Itu gue nggak tahu kasus apa, cuman yang gue dengar, gue cari tahu informasi itu ODGJ. Yang bunuh ODGJ. Yang bunuh ODGJ. Yang dibunuh tuh laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh laki-laki. Kerabatnya atau? Nggak tahu deh itu kalau itu. Lu nggak? Kalau yang gue inget ini ternyata itu yang ODGJ anaknya. Oh yang dibunuh bapaknya. Kalau nggak salah dia minta duit sama bapaknya buat beli rokok, bapaknya lagi di sawah, nggak dikasih, marah anaknya, ngambil celurit atau parang, dikejar-kejar bapaknya. Emang di sawah bapaknya lagi capek habis dari dari sawah lah, capek, kejar-kejaran. Nah, orang yang lihat juga takut karena anaknya ODGJ bawa parang. Akhirnya bapaknya ngumpet situ, entah kenapa ketangkep mungkin ya, atau ketangkep sama anaknya. Dari situ. Anjing serem banget bangsat. Itu bener-bener gue real, ini nggak bohong nih, sumpah ini real, sumpah. Anjing. Asli. Ini kejadian pas gue SMA sih, udah SMA kelas 1 tapi. Anjing. Masih ada nih kayak gitu ya. Masih itu sering cuy yang gue denger kasus-kasus anak orang tua karena nggak minta sesuatu nggak dikasih. Cuman yang gue inget yang ini doang. Ya paling itu sih cerita dari kampung gua. Tapi gila sih anjing mau ODGJ. Dulu sih anjing pengen Banyak sebenarnya kasus-kasus itu loh. Tapi gua masih bingung kalau di Jawa tuh banyak ODGJ itu kenapa ya anjing? Ekonomi sih kalau kata gua. Oh ODGJ karena mental ekonomi. Bisa jadi gitu. Emang kedua bisa jadi lingkungan, lingkungannya nggak support buat mental health-nya si ODGJ itu. Enggak. Makanya gue sering kan kalau misalnya gue pulang kampung, kok banyak ODGJ ya, mikir anjing. Karena kan ini juga apa kalau di Jakarta ada ODGJ kan bisa dibantu dimasukin RSJ kan. Kalau di kampung kan ekonomi susah. Oh iya enggak. Maksudnya masih jarang lah ya. Yang mau langsung ke bawah ke pasti lebih baik kayak ya udahlah dikurung aja di rumah. Yang paling parah sih, cuman kebetulan belum ada sih gue cerita itu di tempat. Itu sih itu pengalaman ya pokoknya itulah. Tapi banyak banget kejadian di kampung anjir. Itu sebagian kecil aja sebenarnya. Masih banyak lagi? Ada lagi, masih ada siluman buaya putih di sungai itu. Siluman buaya putih ya masih normal ya. Itu entah siluman atau bukan, cuman yang buayanya putih. Iya, maksud gua albino gitu. Di setiap daerah kayaknya ada deh. Tahu gua. Di sini pun ada. Dulu ada. Oh, ada di sini ya? Nih, sebelah sini. Oh iya.
Iya dulu rumornya, cuman dia apa sih namanya kalau buaya kayak tempat Bermuara, ya kayak gitu loh, pokoknya tempat pindah akhirnya. nggak tahu sekarang udah masih ada apa enggak, cuma tuh rumor doang. Ada di sini yang pokoknya yang ngarap bawah tuh itu dan biasa tuh di situ katanya. Banyak banget anjing. Terus ada juga entah ini menyerupai, lu tahu ini nggak sih Pangeran Diponegoro? Ini beneran pahlawan nih maksudnya. Gue nggak terlalu tahu nih. Pangeran Diponegoro, cuy. Ya, tahu gue, cuman gue nggak tahu cerita-ceritanya. Iya, jadi itu di kampung gue juga ada sebuah makam keramat di pesisir pantai. Oh. Makamnya tuh nggak cuma satu sih, cuma yang dikeramatkan itu ada 3 atau 2, gue lupa. Sisanya makam umum, cuman emang nggak terlalu banyak. Anehnya gini, namanya makam kan biasanya di tanah ya, maksudnya tanah kan? Ya kita gali tanah. Iya, kalau itu makamnya benar-benar di pesisir pantai, di pasir, cok. Ya mungkin pasir kecampur tanah, cuman nggak nyampe 100 meter dari bibir pantai, yang dimana pasti itu masih pasir dong, masih ada pasirnya tanahnya. Oke. Itu dinamain Panembahan. Maksudnya? Panembahan itu setahu gue tempat yang pernah didatangi oleh salah satu apa sih namanya, tokoh-tokoh masyarakat besar lah. Oh ya paham. Iya, jadi namanya itu Panembahan Senopati. Enggak, beneran ini serius. Pikir Senopati sih. Serius. Jadi itu dulu tempatnya Pangeran Diponegoro, pahlawan kita dulu pernah bertapa di situ. Itu rumornya. Cuman emang yang pernah gue lewatin makamnya emang serem banget sih. Lu Pantai Selatan berarti itu nih? Pantai Selatan. Oh iya benar. Nah cuman cerita ini kita tahan buat episode selanjutnya aja ya. Oke, gitu aja. Jadi buat kalian yang penasaran sama cerita tentang kelanjutan Panembahan Senopati atau tempat bertapanya Pangeran Diponegoro, saksikan dan tunggu episode selanjutnya di ABK. Abis bakar ketawa. Ih, takut.